Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke saya di video media pembelajaran mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar PowerPoint slide by Ardi Sasabila, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Hal-hal yang akan kita pelajari di dalam video hari ini adalah 1. Pengertian dari formative assessment dan summative assessment. 2. Peranan dan fungsi formative assessment dan summative assessment. 3. Hubungan antara konstruksi butir soal dengan kualitas suatu tes hasil belajar. 4. Etika tes. Asesmen formatif merupakan penilaian yang dilakukan guru terhadap siswa untuk memantau sebuah kemajuan belajar siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, penilaian ini dilakukan untuk memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan sebagai upaya untuk menyempurnakan program pembelajaran, mengetahui kekurangan serta melakukan perbaikan tersebut. Asesmen sumatif ini merupakan penilaian rutin yang biasanya dilakukan di waktu tertentu atau setiap akhir satu satuan waktu. Melalui penilaian sumatif ini, biasanya guru bisa mendapatkan informasi mengenai tingkatan pengetahuan siswa setelah mempelajari materi pembelajaran tertentu. Dalam penilaian sumatif terdapat lebih dari satu pokok bahasan yang dimasukkan, biasanya. Fungsi asesmen formatif dan sumatif. Nah, asesmen formatif ini memiliki fungsi yaitu mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik, menjadi umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki proses pembelajaran agar menjadi lebih bermakna, dan juga menjadi umpan balik bagi peserta didik untuk memperbaiki strategi pembelajaran. Asesmen formatif ini bisa mendiagnosis daya serap materi peserta didik dalam aktivitas pembelajaran di kelas, dapat memacu perubahan suasana kelas sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan memprogramkan pembelajaran yang positif, suportif, dan bermakna. Fungsi asesmen sumatif yaitu menjadi alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu lingkup materi, menjadi refleksi pembelajaran dalam satu lingkup materi, menjadi umpan balik untuk merancang atau memperbaikan proses pembelajaran berikutnya, dan melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada peserta didik selama pembelajaran satu lingkup materi tersebut. Hubungan antara konstruksi butir soal dengan kualitas suatu tes hasil belajar. Analisis butir soal berhubungan erat dengan peningkatan kualitas pembelajaran serta peningkatan kompetensi guru. Melalui analisis butir soal, biasanya semua komponen pembelajaran dapat diketahui, apakah dapat berfungsi dengan baik atau dapat berfungsi sebagai mestinya atau tidak. Tidak hanya itu, guru dapat mengetahui tingkatan kemampuan peserta didik, melihat perkembangan hasil belajar peserta didik. Pada akhirnya, guru akan mendapatkan gambaran mengenai efektivitas proses pembelajaran. Selain itu, guru dapat memutuskan tindak lanjut bagi siswa yang mendapat hasil belajar baik maupun kurang baik. Semua itu akan tercapai jika guru menyusun atau memilih alat yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Etika tes. Tes mempunyai etika, yaitu kerahasiaan hasil tes. Hasil tes hanya dapat disampaikan ke orang lain apabila ada izin dari yang bersangkutan, ada tanda-tanda yang jelas bahwa hasil tes tersebut menunjukkan gejala membahayakan dirinya atau orang lain. Keamanan tes merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesional. Dengan demikian, maka tes tidak dapat digunakan di luar batas-batas yang ditentukan oleh profesionalisme pekerjaan guru. Berikutnya, interpretasi hasil tes. Hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes adalah menginterpretasikan tes secara salah. Karena itu, maka interpretasi tes harus diikuti tanggung jawab profesional. Penggunaan tes hasil belajar harus digunakan secara patut. Bila tes merupakan tes baku, maka tes tersebut harus dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku bagi pelaksanaan tes baku tersebut. Sekian, terima kasih. Itulah video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran lainnya.